Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial pada tugas lokakarya, yaitu pada modul penelitian tindakan kelas. Seorang guru ya diharapkan di dalam proses PPG ini harus bisa membuat yang namanya ya karya ilmiah, yaitu salah satunya yaitu membuat penelitian tindakan kelas. Sebab sebagai seorang guru tidak hanya mengajar tetapi juga diharapkan bisa meningkatkan ya kompetensinya, dia bisa mengevaluasi dan merefleksi ya kegiatan belajarnya di kelas, karena yang namanya PTK itu adalah suatu tindakan penelitian tindakan kelas yang harus dilakukan guru dalam rangka untuk meningkatkan ya baik itu metode mengajarnya, kemudian juga meningkatkan prestasi siswanya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya ingatkan untuk Bapak Ibu semoga bisa mensupport channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini. Mudah-mudahan bisa berkembang sehingga bisa memudahkan Bapak Ibu guru terutama yang sedang mengikuti PPG, karena di dalam channel ini insya Allah akan diberikan seputar tutorial-tutorial di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Baiklah, langsung saja untuk modul penelitian tindakan kelas ya. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa tonton di video saya ya, sebelum ini sudah ada modulnya, bisa di-download sebagai gambaran. Langsung saja saya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk membuat proposal ya penelitian di dalam kegiatan PTK ini. Jadi Bapak Ibu di dalam perkuliahan modul PTK ini nanti Bapak Ibu ya akan disuruh membuat tugas, yaitu buat suatu proposal penelitian tindakan kelas, yang mana ya diharapkan untuk PTK ini ya bisa sinkron dengan materi yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan selama PPL ya. Ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk membuat proposal penelitian. Terus simak video ini sehingga nanti Bapak Ibu bisa memahaminya ya, sehingga nanti tidak bingung ketika membuat proposal penelitian ini. Yang perlu saya sampaikan di dalam pembuatan PTK ini ya Bapak Ibu harus ya yang pertama yaitu mencari masalahnya apa ya. Mencari masalah itu mudah-mudah susah ya, gampang-gampang susah. Jadi Bapak Ibu di dalam membuat PTK itu sebenarnya kuncinya ya, masalah apa yang Bapak Ibu rasakan selama pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Sehingga nanti ya insya Allah kalau sudah menemukan masalahnya nanti akan mudah. Sebagai contoh di sini perlu saya sampaikan bahwa di dalam membuat proposal penelitian ya, yang pertama yaitu ada yang namanya judul ya. Di sini saya akan langsung memberikan gambaran berupa PTK yang saya buat pada tahun lalu ya, selama saya PPG. Di sini masalah saya yaitu kaitannya nanti ya akan saya sampaikan di latar belakang masalah. Di sini judul terlebih dahulu, yaitu di dalam proposal harus ada judul ya. Ini judulnya saya. Ini ya judul ya Bapak Ibu. Di dalam membuat judul itu juga jangan terlalu panjang ya, tetapi juga jangan terlalu sedikit ya. Di sini sebagai contoh judul dari saya yaitu penggunaan metode bernyanyi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat kelas 6 SDN 01 Lumeneng tahun pelajaran 2021-2022. Jadi di dalam membuat judul Bapak Ibu ya, di sini ada sebuah yang namanya ya, sebuah metode atau media apa yang Bapak Ibu tawarkan ya di dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Sebagai contoh di sini ya, metode yang saya tawarkan yaitu penggunaan metode bernyanyi ya.
Untuk apa? Dalam meningkatkan hasil belajar siswa ya. Kemudian pada materi apa? Pada materi zakat, kelasnya disebutkan, kemudian tempatnya juga disebutkan, dan pada tahun pelajaran juga disebutkan ya. Itu insya Allah akan efektif di dalam pembuatan judul ya. Misal contoh lain, penggunaan metode PBL ya dalam meningkatkan bisa prestasi belajar siswa ya, pada materi apa, kelas berapa, di sekolah mana ya, pada tahun pelajaran berapa. Silakan Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan masalah yang terjadi ya di dalam sekolah dan kelas Bapak Ibu yang mengajar masing-masing ya. Karena Bapak Ibu pasti antar satu guru dengan yang lainnya masalahnya akan berbeda ya. Ini untuk contoh pembuatan judul ya. Kemudian yang kedua, di dalam proposal penelitian itu ada yang namanya latar belakang masalah. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Setelah judul tadi itu ada yang namanya latar belakang masalah. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, saya singgung di awal bahwa setiap guru biasanya ya itu menemui permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya masing-masing. Sebagai contoh di sini ya latar belakang masalah saya. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses yang kompleks karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya ya. Di sini intinya adalah permasalahan saya sampaikan saja. Dalam kegiatan belajar mengajar seringkali terjadi kegagalan komunikasi. Artinya pesan atau materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik tidak dapat diterima peserta didik secara optimal, yaitu tidak seluruh materi pelajaran dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik ya. Di sini banyak sekali faktor ya. Di antaranya adalah sini saya sampaikan. Nah, ini ya di antaranya permasalahannya ini. Permasalahan umum yang sering terjadi di SD di antaranya adalah pelajaran PAI kurang diminati oleh peserta didik karena cara penyampaian guru ya, ini permasalahan pokoknya. Karena penyampaian guru PAI yang monoton ya, kurang menarik perhatian peserta didik. Selain itu, waktu yang disediakan juga ya sangatlah panjang, 4 kali 35 menit ya dalam satu kali pertemuan. Hal ini terasa terlalu lama dan membosankan. Dengan metode ceramah yang dilakukan guru, peserta didik kurang berhasil dalam memahami materi pelajarannya sehingga dapat berdampak pada rendahnya hasil belajar. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Permasalahan yang saya hadapi adalah karena guru PAI kebanyakan ya itu yang selama ini saya temui dan saya rasakan ketika saya menjelaskan materi hanya dengan ceramah, itu peserta didik ya itu sering jenuh ya karena waktunya juga sangat lama. Nah, kemudian berdasarkan observasi awal diketahui bahwa penyebab rendahnya kemampuan peserta didik dalam materi zakatnya ini ya adalah faktor dari peserta didik sendiri, yaitu kurangnya minat dan perhatian pada pembelajaran. Karena sebab penyampaian metode guru yang monoton, kemudian waktunya sangat lama ya, siswa biasanya jenuh sehingga mereka ya tidak menyukai mata pelajaran PAI terutama pada materi zakat ini ya. Biasanya mereka cenderung kurang dapat mengingat dan menjelaskan kelompok orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini ya nanti fokus materi saya yaitu ini ya metode yang saya tawarkan untuk memahami dan mengingat ya lebih mudah dan menyenangkan pembelajaran dengan yaitu metode menyanyi. Nah, kemudian salah satu metode yang dapat digunakan guru adalah metode bernyanyi. Kemudian saya tawarkan di sini ya. Karena lagu atau nyanyian diyakini dapat melejitkan daya imajinasi serta memunculkan hal-hal tersembunyi yang disimpan dalam diri seseorang sehingga ia akan mengingat kembali terhadap sesuatunya. Nah, kalau sudah, kemudian di akhir di sini dipaparkan juga ya Bapak Ibu. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti memilih judul. Nah, ini ya disebutkan judulnya. Ini yang namanya latar belakang masalah. Penggunaan metode bernyanyi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat kelas 6 SDN 01 Lemeneng tahun pelajaran 2021-2022. Itu sebagai gambaran yang dinamakan ya membuat latar belakang masalah ya Bapak Ibu.
nanti disesuaikan dengan masalah yang Bapak Ibu hadapi ya di kelasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, identifikasi masalah ya. Di sini maksudnya adalah terkait dengan rumusan masalah ya Bapak Ibu ya. Identifikasi masalah di sini ya sama dengan ini, langsung ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut ya, identifikasi masalah ya. Kalau di sini saya akan menyampaikan juga sistematika penulisan proposalnya ya. Ada latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, sistematika penulisan. Ini insya Allah nanti akan saya bagikan di link deskripsi ya. Bapak Ibu bisa mendownload secara gratis. Ini sebagai gambaran saja. Sekali lagi, ini tidak dijadikan patokan ya. Karena apa? Karena biasanya tugas masing-masing dosen dan LPTK itu bisa jadi formatnya berbeda ya. Namun secara garis besar ini adalah format yang sama ya untuk sistematika penulisan proposalnya. Mungkin nanti cuma urutannya saja yang berbeda atau ada sedikit tambahan antar LPTK, itu juga bisa terjadi ya. Nah, di sini kemudian ada rumusan masalah ya, atau tadi identifikasi masalah di sini ya. Identifikasi masalah ini tadi masuk di latar belakang masalah juga ya, mungkin ya. Kemudian pembatasan dan perumusan masalah di sini sebagai contoh ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Ini ya. Apakah penggunaan metode bernyanyi ya? Yang namanya rumusan masalah itu biasanya diawali dengan kata tanya ya, bisa bagaimana, bisa apakah ya. Sini saya apakah penggunaan metode bernyanyi dapat meningkatkan hasil belajar siswa ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan seperti ini tentunya nanti ada yang namanya hipotesis ya. Nanti ada uji hipotesis juga. Kalau sudah rumusan masalah, kemudian ada yang namanya tujuan penelitian ya. Ini ada formatnya masing-masing, dan pada proposal saya ya itu mengacu pada tugas yang diberikan oleh LPTK saya ya, dosen saya, yaitu acuannya ini ya. Ini sebagai gambaran juga saya sampaikan, ini acuan di modul ya Bapak Ibu ya. Namun nanti untuk pelaksanaan tugasnya, instruksinya tolong sesuaikan dengan instruksi LPTK-nya. Ya ini ya sebagai contoh. Setelah latar belakang kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian ya. Sebagai contoh ini tujuan penelitiannya sudah saya buat juga ya. Di sini tujuannya apa? Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran materi zakat dan untuk mengetahui peningkatan kemampuan hasil belajar siswa setelah menggunakan metode bernyanyi pada materi zakat pada siswa kelas 6 SDN 01 Lumeneng tahun pelajaran 2021-2022. Ya, ini sebagai tujuannya. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat penelitiannya apa ya. Manfaat penelitian ya, di sini ada beberapa manfaat, yaitu bagi peserta didik, kemudian bagi guru, dan yang terakhir bagi sekolah ya. Jadi nanti Bapak Ibu penelitiannya itu haruslah memiliki manfaat ya. Kalau tidak memiliki manfaat ya buat apa dilaksanakan. Pasti tentu penelitian tindakan kelas ya seharusnya sejatinya itu memiliki manfaat bagi peserta didik apa ya. Ini contohnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran materi zakat setelah diterapkan metode bernyanyi gitu ya. Menghilangkan kejenuhan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran ya, yang awalnya itu guru monoton di dalam mengejar ya. Kemudian bagi guru, mengembangkan kemampuan guru dalam memperbaiki proses pembelajaran ya. Kemudian sebagai bahan acuan dan memberikan alternatif dalam menggunakan metode pembelajaran pada bidang studi PAI. Kemudian bagi sekolah dapat menjadi tambahan informasi kepustakaan sekolah terkait metode bernyanyi dalam pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan sebagai acuan dalam upaya meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar pada bidang studi PAI ya. Kemudian selanjutnya yaitu sistematika penulisan ya. Nah, sistematika penulisan nanti sesuaikan dengan ya perintah dari dosen LPTK masing-masing Bapak Ibu ya. Sebagai gambaran di sini sistematika penulisannya ada halaman judul ya, ada pendahuluan ya, dan seterusnya. Sistematika penulisan ini ya sebagai gambarannya
saya ambil langsung dari ini ya. Ini sistematika penulisan dari format yang sudah diberikan nanti dari LPTK dan dosen masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya setelah ada sistematikanya, yaitu kemudian masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Nah, di dalam landasan teori ini ya Bapak Ibu akan mencari referensi-referensi ya teori-teori yang digunakan di dalam pembuatan PTK Bapak Ibu. Sebagai contoh di sini yang pertama tadi judul saya penggunaan metode bernyanyi, maka saya akan ya mencari sebanyak-banyaknya informasi referensi tentang pengertian metode bernyanyi itu apa ya, nanti manfaat metode bernyanyi itu apa ya, bagaimana langkah-langkahnya ya. Ini sebagai gambarannya ya Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam landasan teori itu Bapak Ibu harus mencari referensi sebanyak-banyaknya sesuaikan dengan ya teori-teori yang digunakan Bapak Ibu di dalam ya materi yang dipakai di dalam PTK-nya itu apa. Ini kelebihan kelemahannya metode bernyanyi, langkah-langkah metode bernyanyi ya. Jadi ini yang namanya landasan teori. Kemudian yang kedua ya, jadi di dalam pembuatan landasan teori itu acuannya adalah judul Bapak Ibu ya. Sebagai contoh di sini ada kalimat penggunaan metode bernyanyi ya. Jadi yang namanya variabel itu ya. Berarti nanti landasan teorinya ini dijelaskan ya. Kemudian yang kedua hasil belajar ya, ini variabelnya ya. Maka ini juga harus dijelaskan ya. Materi zakat ya, ini juga bisa dimasukkan ya, variabel nanti dijelaskan ya. Untuk penggunaan meningkatkan ya, ini tidak perlu. Jadi landasan teori itu adalah teori-teori yang dipakai ya, setiap variabel yang ada di dalam PTK Bapak Ibu. Kita kembali lagi sampai ke tadi ya, landasan teori hasil belajar, jenis hasil belajar disampaikan. Kemudian materi zakat ya, ini juga saya ada landasan teorinya. Semakin lengkap, semakin banyak itu akan semakin bagus ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya tadi deskripsi teori, penelitian yang relevan ya. Nah, di sini penelitian yang relevan Bapak Ibu ya nanti mencari referensi penelitian-penelitian yang relevan atau mirip atau rujukan dari Bapak Ibu di dalam membuat PTK-nya ya. Sebagai contoh di sini hasil penelitian Eli Susanti yang berjudul metode bernyanyi untuk meningkatkan hafalan Asmaul Husna ya, ada sama-sama metode bernyanyi variabelnya ya. Jadi bisa digunakan ini. Jadi penelitian yang relevan itu kalau saya dulu minimal 3 ya, kalau nggak salah itu minimal 3 Bapak Ibu harus mencari sumber rujukan ya, penelitian yang relevan atau sesuai dengan variabel yang Bapak Ibu laksanakan di dalam PTK-nya. Kemudian selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir ya. Sebagai contoh gambaran ini kerangka berpikir permasalahan umum yang sering terjadi di SD ya. Jadi kerangka berpikir itu hampir sama dengan permasalahan atau latar belakang masalah ya. Jadi apa yang melandasi Bapak Ibu itu membuat judul tersebut ya, kerangka berpikirnya seperti apa. Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa penyebab rendahnya kemampuan peserta didik dalam materi zakat adalah faktor dari ya, hampir sama tadi ya. Ini adalah intinya kerangka berpikir itu bagaimana Bapak Ibu itu menemukan masalah ya atau latar belakang masalah kemudian dibuat kerangka berpikirnya. Nah, maka dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini sebagai contoh gambaran saja ya. Selanjutnya yaitu ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan itu bagian dari tadi ya, rumusan masalah. Apakah penggunaan metode bernyanyi itu dapat meningkatkan ya. Kemudian nanti ada hipotesisnya. Hipotesis merupakan jawaban sementara ya. Jadi menduga-duga ya, sementara terhadap rumusan masalah. Berdasarkan pendapat di atas bahwa hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis tindakan yaitu penerapan metode bernyanyi dalam meningkatkan ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat ya. Jadi dugaan saya ya itu
hipotesis jawaban sementara, penerapan metode bernyanyi ini bisa meningkatkan ya, atau dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian ya. Metode penelitian itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan ya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ya. Kemudian pendekatan yang dipakai yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nanti biasanya juga ada kuantitatif ya, itu biasanya yang tentang ada angka-angkanya ya, atau berhitung. Di sini kualitatif deskriptif ya, karena nanti menjelaskan tentang ada pengaruh peningkatannya tidak ya. Sebenarnya ini juga bisa masuk ke penelitian dengan pendekatan kuantitatif ya, karena ada menghitung nanti ya. Jadi Bapak Ibu di dalam memilih pendekatan ini nanti bisa mencari referensi apakah itu masuk ke kualitatif deskriptif ya, atau masuk ke kuantitatif. Kemudian selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Ini ya, saya kira Bapak Ibu ini akan paham ya, karena sesuai dengan tempat dan waktu penelitian Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti bisa 2 siklus, bisa 3 siklus. Di sini saya membuat ya 3 siklus. Kemudian subjek penelitian ya, ada kolaborator penelitian ya. Subjek penelitiannya berarti siswanya ya, kelas berapa, pada materi apa. Kemudian untuk kolaboratornya biasanya ya dengan guru kelasnya ya. Untuk kolaborator dengan rekan kerja di sekolah biasanya guru kelasnya. Kalau kelas 6 berarti biasanya diminta bantuan ya. Kolaborator itu yang dimintai bantuan, misal untuk bantu menyuting ya, atau memvideo, atau mengarahkan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada siklus penelitian ya. Siklus penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi ya. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti baca di modul PTK-nya ya, silakan ya. Itu ada observasi, ada tes, ada dokumentasi yang digunakan Bapak Ibu ya selama PTK itu apa saja. Kemudian ada teknik analisis data ya. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif ya. Ini sebenarnya bisa kuantitatif juga ya, saya kira, karena tentang peningkatan prestasi. Kalau hitung-hitungan ya nanti bisa masuk kuantitatif. Di sini kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak menggunakan statistik ya, uji statistik, dan deskriptif dipilih untuk menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara jelas dan lengkap untuk menunjukkan apa yang diperoleh dalam penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka ya. Di dalam membuat daftar pustaka Bapak Ibu juga harus paham bagaimana cara penulisannya ya. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa ya, mulai dari nama ya, kemudian urutannya tahunnya ya, kemudian bukunya ya, kemudian tempatnya, tahunnya, dan seterusnya. Ini nanti untuk daftar pustaka juga berapa jumlahnya kebijakan dari dosen masing-masing ya. Lebih banyak lebih bagus ya, ini daftar pustaka. Kemudian nanti kalau sudah, nanti ada jadwalnya, itu biasanya di hari ketiga kalau nggak salah, itu ada yang namanya seminar proposal PTK. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa memberi gambaran dan Bapak Ibu bisa membuat PTK dengan semaksimal mungkin. Sekali lagi, di dalam pembuatan proposal PTK itu hanya 3 bab ya Bapak Ibu ya. Selain halaman judul tadi di awal, itu bab 1, bab 2, dan bab 3 serta daftar pustaka. Baru nanti ketika pembuatan laporan ya, itu nanti ada bab 4-nya ya. Kemudian juga nanti ada kesimpulannya juga. Demikian untuk tutorial pembuatan proposal penelitian PTK. Untuk formatnya insya Allah saya
share di link deskripsi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Mudah-mudahan bisa membantu memudahkan Bapak Ibu di dalam menyelesaikan tugas-tugas PPG-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.